Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa JITV yang Allah cintai, kembali bersama saya, sahabat siar Anda Nizam Zulfikar, dalam program Sekar Jati. Siaran edukasi Ramadan, Yogyakarta Istimewa, program yang terselenggara atas kerjasama Kanwil Kemenak DIY dengan pemerintah daerah DIY, yang insya Allah pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan pamungkas atau pertemuan terakhir program Sekar Jati. Dan insya Allah kembali akan dibersamai oleh guru kita bersama, yakni Al-Ustadz Haji Jarod Margiantoro STP MSc. Beliau merupakan Kapek Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan pada Biro Bina Mental Spiritual Seda DIY. Dan kita akan membahas tema yang sungguh menarik, yakni setelah Ramadan atau lepas Ramadan, lalu apa? Kita sapa dulu guru kita. Assalamualaikum Ustaz Jarod. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Tetap sehat, tetap ya, semangat melayani masyarakat. Alhamdulillah Ustaz, Ustaz sehat juga. Baik Ustaz. Nah, terkait dengan Ramadan hampir berakhir. Nah, kira-kira setelah kita capek-capek puasa, kita sibuk beribadah di bulan Ramadan. Nah, lepas Ramadan menikah, lalu apa Ustaz? Ya. Kita berharap tujuan puasa yang telah declare atau ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 183 itu la'allakum tattaqun tercapai dengan setiap indikatornya. Tentu karena Nabi SAW bersabda at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, di dada. Allah menyatakan yang terbaik inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian lah yang paling takwa. Cuma tidak ada orang yang bisa mengklaim bahwa dirinya paling takwa. Yang bisa ngeklaim dirinya paling takwa Nabi SAW saja. Ana aksyallaha wa atqa, aku adalah orang yang paling takut pada Allah dan paling takwa. Oleh karena itu kan diperlukan pada masing-masing pribadi indikator-indikator. Apakah betul tujuan puasa Ramadan ini tercapai dengan terjadi peningkatan derajat atau kualitas takwa pada masing-masing pribadi yang berpuasa. Gitu Ustaz. Ustaz, saya pernah mendengar sebuah hadis, "Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi idal ju'i wal atas." Betapa banyak di antara umatku yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Nah, terkait dengan hal tersebut, kira-kira apa sih indikator seorang mukmin itu diterima oleh Allah puasanya? Ya, jadi hadis yang Ustadz Nizam kutip tadi adalah hadis yang berbicara tentang ciri atau indikator puasa yang tidak diterima, puasa yang gagal, yang tidak la'alakum atau tidak menimbulkan peningkatan atau tanjakan derajat takwa. Kamin sha'imin, atau hadis lain menyatakan ruba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar, dahaga. Dalam hadis lain Nabi juga bersabda, ma'aqala shawam wa ma'aktarul jawa. Begitu banyak orang yang, betapa sedikit orang yang berpuasa, begitu banyak orang yang lapar saja. Jadi antara puasa dengan melaparkan diri itu sebetulnya berbeda. Ya, kemudian ya, tentu banyak hadis lain yang berkaitan dengan itu. Nah, oleh karena itu, untuk tegasnya barangkali apa yang bisa kita rasakan untuk, dan itu menunjukkan puasa kita diterima atau tidak diterima, atau mungkin yang tidak diterima dulu, tapi sebaliknya berarti diterima gitu. Yang pertama, puasa kita ini tidak diterima kalau kita ini terlalu yakin bahwa puasa kita diterima. Karena seorang yang beriman itu ketika beribadah, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berada di antara dua sikap, khaufan wa tama'an. Takut, khawatir kalau sampai ibadahnya tidak diterima, tidak makbul, dan doanya tidak ijabah. Takut. Tapi sekaligus juga sangat berharap bahwa doanya didengar Allah, ibadahnya diterima oleh Allah gitu.
Sehingga antara harap dan cemas sebetulnya. Jadi itu justru indikasi yang diterima. Kalau terlalu yakin ketika ditanya, Anda yakin puasa Anda diterima? Oh cetok, puasa saya diterima. Itu malah indikasi tidak diterima. Yang kedua, merasa suci. Dan merasa suci itu, ya sekarang akan menjadi hal yang menjadi kalimat yang latah saja gitu. Kalau kita kembali kepada kesucian, kita sudah menunaikan puasa, otomatis suci, tidak bisa begitu. Merasa suci itu hanya hinggap. Perasaan suci itu hanya hinggap pada orang-orang yang tidak suci. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melarang orang manusia itu merasa suci. Wala tuzaku anfusakum. Jangan kalian merasa suci gitu. Karena lebih baik kita merasa belum suci dan berharap suci ya. Kalau itu harapan tidak apa-apa. Yang ketiga, merasa aman dari pengawasan Allah ya. Mentang-mentang sudah berpuasa, dosa-dosa sudah diyakini diampuni, pahalanya besar, terus menjadi sembrono, hidup seenaknya, kemudian merasa bahwa dirinya tidak berada dalam pengawasan Allah, pengawasan para malaikat. Gitu. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah diskusi menyatakan bahwa la ajma'u ala abdi khaufaini wa amnain. Tidak mungkin dalam diri seorang hamba itu mengumpul dua rasa takut dan dua rasa aman. Siapa yang merasa aman dariku di dunia, maka dia tidak akan aman dariku di akhirat. Siapa yang merasa takut kepadaku di dunia, lalu dia berusaha untuk selalu menyenangkan Allah, tidak sembrono hidupnya, maka dia di hari kiamat akan merasa aman. Kemudian berikutnya adalah ini. Para ulama sepakat itu pada satu kalimat yang menyatakan bahwa inna min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Sungguhnya tanda atau indikator diterimanya kebajikan seseorang adalah kebajikan itu berketerusan. Jadi amal soleh itu tidak menimbulkan efek jera, sebaliknya efek ketagihan gitu. Efek ketagihan. Jadi kalau di awal Ramadan kita sholat tarawih, tadarus, 1 juz lebih bahkan berjuz-juz begitu. Nah kemudian hari ini apalagi setelah Ramadan selesai kemudian kita jadi malas baca Quran, berarti baca Quran kita kelihatannya nggak diterima gitu. Ya, sikap-sikap sholat sering berderma, kemudian mengeluarkan biaya untuk takjil. Ternyata setelah Ramadan dia menjadi bakhil, itu tidak berlanjut. Dan yang kelima adalah orang yang puasanya tidak itu yang diterima, dia menjadi makin humanis, makin ramah pada orang lain, makin baik. Karena Nabi bersabda, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah pada manusia dengan cara bergaul yang baik ya. Akhlaknya menjadi lebih baik. Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqan. Tanda orang bertakwa imannya tinggi adalah dia memiliki budi pekerti yang baik. Itu saja. Jadi kira-kira tanda-tandanya kalau nggak diterima begitu berarti sebaliknya insya Allah diterima puasanya. Ustaz, sebentar lagi kan kita akan merayakan hari Id. Ya. Hari Idul Fitri. Banyak orang bilang hari kemenangan. Ya. Nah, sesungguhnya sejatinya apa sih hakikat dari Idul Fitri? Ya, setidaknya ada dua cara memandang ya, atau mengistilahi atau memberi padanan Idul Fitri. Yang pertama yang sangat terkenal Idul Fitri diberi padanan hari kembali kepada kesucian, ya, kembali kepada kesucian. Yang menurut saya kalau sebatas ini harapan bagus saja. Tapi kalau klaim kita sekarang kembali pada kesucian, kita sekarang sudah menang gitu. Sedangkan Nabi Yusuf alaihissalam aja mengatakan wama ubari'u nafsi. Aku tidak bisa menaklukkan nafsuku sendiri gitu. Apalagi kita yang orang biasa. Nabi Adam alaihissalam aja berdoa Robbana dzalamna anfusana. Bukan pernyataan kemenangan. Ya. Tapi kalau ini harapan, mari kita berharap kita menang, kita suci gitu. Kemudian yang kedua adalah Idul Fitri, kata Aid artinya hari raya, Al-Fitru itu artinya makan, Ustaz. Apa hubungannya makan dengan hari raya dan kenapa makan itu perlu dirayakan? Begini Ustaz, ini juga tidak lepas dari substansi puasa gitu. Jadi kan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dipersilahkan dan juga diberi sarana untuk makan, minum. Kulu wasrobu. Hanya Allah pesan wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Sarana untuk makan ya itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Dan kita paham betul gitu, hari-hari itu kita ini rutin makan.
saking rutinnya dan saking seringnya, hari biasa, Ustadz itu kalau mau tindak kantor, itu dari rumah sarapan. Di kantor itu parkir motor atau kendaraan gitu, itu biasanya bisa mampir kantin dulu, ngopi dulu. Setelah itu nanti masuk kantor, lalu jam 9 rapat, ada hidangan. Melanggar jam 12 ada makan siang gitu. Kemudian barangkali jam 3 ya nanti ada yang jajak gitu, ada traktir gitu. Jadi makanan ini sangat rutinitas yang sudah tidak istimewa lagi gitu. Sehingga orang-orang manusia mulai tidak menghargai bahwa makan ini sebuah anugerah yang besar gitu. Sudah terbiasa. Sudah sangat terbiasa. Oleh karena itu Allah tidak rela gitu kalau makan anugerahnya itu disikapi dengan sikap biasa-biasa saja. Makanya Allah perintahkan manusia untuk menahan makan gitu. Jangan makan di pagi, siang, sore gitu. Mulai fajar menyingsing sampai matahari terbenam itu tidak boleh makan, tidak boleh minum. Sehingga pada hari pertama puasa, Ustadz, kalau kita lihat fenomenanya, kita rasakan juga, itu makan pada tanggal 13 bulan April ya kemarin itu pada waktu maghrib itu menjadi hal yang istimewa, yang ditunggu bahkan setengahnya dirayakan itu dengan hidangan yang mewah dan disikapi dengan rasa yang sangat bersyukur. Sampai Nabi mengatakan wali shaimi farahatan. Bagi orang berpuasa itu ada 2 kegembiraan, yaitu Idul Fitri pada saat berbuka itu gembira gitu pasti. Makan menjadi hal yang istimewa. Nah, setiap hari makan menjadi istimewa selama bulan Ramadan. Tapi kita makannya itu gak ada pas maghrib ya sampai imsak sampai puasa. Kemudian Ustaz, setelah ini berjalan 1 bulan, Allah perintahkan manusia kembali makan pada waktu yang biasanya mereka makan. Pada 1 Syawal itu semua harus makan, Ustaz. Semua harus makan. Ya, ini hari raya makan ini. Tetapi dengan perasaan yang jauh lebih baik, perasaan yang lebih dahsyat, lebih bersyukur ketimbang pada saat sebelum puasa. Kembalilah makan seperti biasa, tapi dengan perasaan syukur. Dan pada hari itu orang yang nekat berpuasa malah dosa. Jadi haram puasa pada 1 Syawal gitu. Dan juga para pemirsa, kalau sampai di masyarakat kita, di kampung kita ada orang yang tidak bisa makan karena tidak ada yang dimakan, itu semua orang beriman itu dosa. Makanya kan sebelum tiba hari Idul Fitri atau hari raya makan, menurut tinjauan yang kedua ini, itu Allah melalui Rasulnya memfardukan atau mewajibkan apa yang disebut sebagai zakat fitri. Kalau dalam hadis kan sebutannya zakat fitri, tapi diterjemahkan zakat fitrah gitu kan. Farada Rasulullah SAW zakatal fitri, tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Nabi SAW memfardukan atau mewajibkan zakat fitri, ya zakat makan, yaitu untuk yang gunanya untuk mensucikan orang yang berpuasa. Mungkin saja ada perkataan yang ketelepasan, yang Allah tidak ridho, ada perbuatan yang tidak terpuji, itu dengan zakat fitri itu menjadi lebur lagi, bersih lagi. Nah, dan juga tu'matan lil masakin, untuk memberi makan kepada orang-orang yang miskin, sehingga tidak ada orang yang menangis karena tidak bisa makan. Itu tadi substansinya menurut saya dua-duanya kita berharap kita menjadi orang yang kembali bersih, karena kalau tidak berarti kita terkena apa yang disebut Nabi SAW celaka betul, sampai Nabi menyatakan rohuma'an 3 kali, gerumpung hidungnya. Orang Arab dengar kok gerumpung hidung itu berarti ciloko banget dong. Orang Arab itu mancung-mancung kok hidungnya sama pesek aja enggak ada gitu ya. Sampai tanya, sampai 3 kali. Para sahabat tanya pada Nabi, siapa itu ya Rasul yang gerumpung hidung? Itu orang yang ketemu Ramadan, sampai Ramadan berlalu atau pergi lagi darinya, lam yughfarlah. Dan ia tidak diampuni dosanya sedikit pun. Na'udzubillah, berarti tidak kembali suci. Harapan kita kembali bersih. Ya. Dan yang kedua sekaligus ini ada hari raya makan, hari raya berbagi, hari raya kita mensyukuri lagi anugerah dari Allah yang sangat penting untuk kehidupan, yaitu makan dan minum. Gitu kan. Oke, Ustaz. Setelah purna Ramadan di bulan Syawal, adakah amal istimewa selain setelah bulan Ramadan selesai? Apakah ada amal istimewa di bulan Syawal, Ustaz?
Di bulan Syawal ya, ucapan yang dianjurkan Nabi SAW adalah ucapan saling mendoakan agar amal kita diterima. Taqabbalallahu minna wa minkum gitu ya. Tentu saja ucapan-ucapan yang baik itu diizinkan. Ucapan-ucapan itu diizinkan dan kita tidak gampang-gampang mengatakan ucapan ini bid'ah, ini bid'ah. Ucapan-ucapan baik itu semua ulama tuh hampir sepakat tuh mengizinkan. Sugeng Riyadi Fitri, sedaya lepati ngono kampung itu boleh. Dan juga jangan nggak usah dikritik. Kok minta maafnya cuma Idul Fitri? Iya, tapi kan juga tidak salah. Minta maaf Idul Fitri, saling mendoakan kebaikan. Kemudian ada ungkapan kamu misalnya kulu amin wa antum bi khair. Itu juga tidak apa-apa. Semoga Anda, saya, kita semua dalam kebaikan. Pertama, berbagi ucapan yang baik. Karena salah satu ciri ahli surga itu kan lisanun latifun. Ucapannya itu lembut, ucapannya baik, ucapannya membuat orang lain senang, termasuk ucapan-ucapan doa. Kemudian ingat bahwa puasa itu diharapkan meningkatkan ketakwaan, dan takwa itu banyak cirinya, tetapi ciri yang pertama disebut dalam surah Ali Imran itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya, senantiasa berinfak, berkontribusi atau berbagi baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit ya. Dalam keadaan kaya, berkecukupan, berkelimpahan maupun dalam keadaan terbatas. Ya, tentu saja antara sedekah dalam keadaan berkecukupan, berkelimpahan dengan dalam keadaan terbatas itu pahalanya lebih banyak yang terbatas. Dan kualitas takwa seseorang itu diuji atau dibuktikan kepada kualitas sedekah yang kontinu dalam keadaan dia lapang, berkelimpahan maupun dalam keadaan itu. Kemudian ingat tadi bahwa amal-amal Ramadan selama bulan Ramadan itu jangan dilupakan, jangan ditinggalkan. Kalau dilakukan perbandingan adalah selama bulan Ramadan tentu amal yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa, baik kuantitas maupun kualitas itu, maupun durasinya. Dan setelah keluar dari bulan Ramadan, maka sebaiknya Syawal itu dibandingkannya bukan dengan Ramadan, tidak bisa. Tapi dibandingkannya dengan bulan-bulan sebelum Ramadan. Harusnya dia lebih baik dalam hal amal, dalam hal kata-kata, dalam akhlak dibandingkan bulan sebelum Ramadan. Tetapi amal-amal bulan Ramadan jangan dilupakan. Ya, amal tadarus lanjutkan. Walaupun mungkin tidak sebanyak ketika bulan Ramadan. Amal yang dalam bulan Ramadan sholat tarawih ada yang 23, ada yang 11, jangan dilupakan, jangan dihentikan. Karena itu sekaligus menjadi ukuran bagi kita, amal kita diterima. Dan kita pengen berusaha supaya amal kita diterima, walaupun sudah berlalu dengan cara terus melakukan kebajikan-kebajikan. Dan ingat, puasa itu hendaknya bisa melembutkan hati. Ya, kepada orang yang kurang beruntung, kepada sesama, kepada orang yang berbeda keyakinan. Di awal Sekarjati kita dulu pernah membahas itu, Ustaz, mengenai ada yang namanya common value, bahwa puasa itu dilakukan oleh semua umat, bahkan hewan-hewan juga berpuasa. Sehingga dengan nilai bersama itu maka kita bisa seperasaan, sepenanggungan, dan kita bisa menjadi lebih lembut kepada sesama kita, Ustaz. Puasa mengurangi sifat-sifat agresif sehingga kita semangat kita untuk membenci orang lain, menyerang orang lain ya, tersinggung karena hal-hal yang berbeda itu tidak ada. Ustaz, terkait dengan puasa Syawal, Ustaz. Iya. Apa fadilah atau keutamaan yang Allah janjikan bagi mereka yang berpuasa Syawal? Ya. Ada dalam Al-Qur'an disebutkan manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Bahwa siapa yang melakukan kebajikan, maka ia akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Baca Quran juga begitu, setiap hurufnya itu satu kebajikan dilipatkan 10. Dan puasa itu pun juga begitu. Jadi Nabi mengatakan puasa dahar, puasa sepanjang masa itu tidak boleh loh. Tapi boleh puasa dahar itu dengan siasat. Dengan dengan melakukan hitung-hitungan itu. Jadi puasa Ramadan yang kalau tidak 29-30, itu kalau dilipatkan 10 menjadi 300 hari, ditambah puasa 6 hari bulan Syawal, dilipatkan 10 menjadi 60 hari. 360 itu seakan-akan puasa setahun lamanya. Dan
Bagaimana kalau puasa tahun lamanya? Tentu memberikan keutamaan yang luar biasa. Nabi SAW bersabda, puasa 1 hari saja bisa menjauhkan si shaim atau orang yang berpuasa dari neraka, ya, neraka, atau mendekatkan ke surga. Jauh dari neraka dalam perjalanan 70 musim. Artinya jauh sekali, sejauh-jauhnya. Jadi makanya ahli puasa itu diberi tiket khusus melalui gerbang khusus untuk masuk ke Ramadan yang namanya Ar-Rayyan. Jadi bagi yang kuat, ya, itu silakan berpuasa Syawal, itu keutamanya tinggi, dan hadis-hadisnya berkenaan dengan puasa Syawal ini cukup masyhur, ya. Kalau soal mengatakan waduh hadisnya dhaif, itu yang namanya subjektif, ya. Tetapi hadis itu kalau misalkan kalau ada waktu panjang, tapi hadis itu sesuai dengan ayat Quran tadi, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Hadis itu matanya antara adalah pelipatan pahala puasa seakan-akan kita berpuasa sepanjang tahun, gitu. Ustaz, ada pertanyaan, banyak sekali pertanyaan teman-teman saya, Ustaz. Mana yang didahulukan seharusnya, apakah mengganti puasa Ramadan terlebih dahulu atau Syawal terlebih dahulu, Ustaz? Ya, ini sebetulnya kan seperti pertanyaan, kalau menjelang korban itu terjadi kelahiran, mana yang didahulukan, akikah atau korbannya? Sebetulnya kalau jelas, ya, sebetulnya kalau dilihat mengganti puasa itu hukumnya wajib. Cuma wajib itu waktunya tidak terbatas, ya. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, ya. Hitungan puasanya atau ganti puasanya adalah pada hari-hari selain Ramadan itu. Walaupun kalau ulama Syafi'iyah menyatakan ya sebaiknya di tahun yang sama. Kalau sampai tahun depan, sampai tiba Ramadan lagi, itu puasa utangnya belum ditunaikan, itu malah dapat sanksi, gitu, dapat sanksi. Ya sudah qadha, ya tambah fidyah kalau Imam Syafi'i begitu. Nah, tetapi itu waktunya waktunya longgar sekali, ya, longgar sekali. Nah, tapi walaupun sifatnya atau hukumnya sunat, ya, mandubah atau masnunah, itu puasa Syawal itu waktunya terbatas, hanya sampai akhir bulan Syawal. Bulan Dzulqa'dah sudah disebut puasa Syawal, gitu. Dan Nabi juga tidak dikabarkan pernah mengqadha puasa Syawal, gitu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya sudah ada kesempatan, walaupun masih punya utang puasa, itu tentu pendapat lain silakan saja, ya, itu puasa Syawal didahulukan, nanti puasa nyaurnya, gitu. Kecuali kalau misalnya mau ditunaikan lebih dulu puasa yang qadha, setelah itu masih ada waktu untuk Syawal, wah itu bagus sekali dua-duanya. Tapi seandainya waktunya sudah terbatas, Syawalnya belum, ya, waktu puasa Syawalnya belum, utang puasanya belum dibayar, ya dihitung waktunya supaya kita dapat semuanya, maksudnya. Rakus dalam amaliyah, dalam amal soleh tidak apa-apa, tidak apa-apa. Baik, Ustaz. Di tahun ini kita mengadakan program Sekar Jati, Ustaz. Yeah. Program yang pertama kali kita selenggarakan dengan Kementerian Agama, dikenakan oleh Kemenak DIY. Apa harapan Ustaz Jarod terkait dengan program Sekar Jati ini, menyengat panjenengan sebagai Kabag Kebijakan Bina Mental di Biro Bina Mental? Iya. Pertama, saya sangat mengapresiasi program ini, ya, khususnya pada kantor wilayah Kementerian Agama dari Jakarta yang telah menginisiasi program Sekar Jati ini. Ini sangat positif, insya Allah sangat bermanfaat, sangat mendidik, dan lihat tema-temanya, ustadz-ustadznya juga sangat variatif, gitu. Saya berharap, ya, Sekar Jati ini bisa diteruskan di Ramadan yang akan datang, dan kalau bisa dengan ini, para pemirsa, kalau bisa dengan ditambah frekuensinya, gitu. Kalau ini kan hanya 10 edisi, ya, 10 paket, gitu, 10 episode, ya. Nah, sebaiknya ditambah, apa jadi 15, jadi 20, jadi 25, tapi jangan jadi 40, gitu. Nah, pertama itu. Yang kedua, tema-temanya mungkin bisa bikin semacam bangunan yang utuh, gitu, tentang pengertian al-Islam secara komprehensif, gitu. Ini supaya tidak hilang, Ustaz, supaya tidak hilang, itu nanti Biro Bina Mental Spiritual Pemda DIY bersama dengan Kemenak itu bisa melakukan dokumentasi dalam arti dibukukan, Ustaz, ya. Itu ditranskrip, kan ini kan
kanal CITV ini kan juga bisa diakses lagi tuh. Ya, lewat Di YouTube. hari-hari yang lain, kemudian bisa ditranskrip, lalu nanti bisa dibukukan bersama dengan pengajian-pengajian yang lain yang dilaksanakan bersama antara Kanwil Kemenak dengan PIY gitu. Jadi pertama frekuensinya ditambah gitu, yang kemudian yang kedua ditranskrip supaya tidak hilang. Saya yakin itu ilmu-ilmu yang berharga dari para ustadz ini bisa hilang. Dan para ahli hikmah mengatakan ikatlah ilmu dengan cara menuliskannya. Gitu. Kalau ditulis itu ilmu tidak hilang ya. Walaupun kalau bukunya hilang ya. Tapi kalau sudah dipahami itu lebih baik ada dokumentasinya, Ustaz. Ya, gitu. Terakhir Ustaz, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa JTV menjelang akhir Ramadan dan dalam rangka menyambut Idul Fitri 1 Syawal tahun ini yang kita masih diliputi oleh pandemi COVID-19. Ya, terutama di akhir Ramadan ini doa makin ijabah, kedekatan Allah dengan makhluk, dengan hamba-hambanya makin tinggi, dan juga ini 10 hari 10 malam terakhir banyak berdoa, banyak bermunajat supaya wabah pandemi COVID maupun wabah-wabah lain, bencana-bencana lain, musibah-musibah yang lain yang melanda alam dan bangsa Indonesia khususnya dan alam dunia pada umumnya itu segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sudah menjadi korban maupun keluarga korban itu mudah-mudahan mendapat ganti yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal dan beriman karena bencana itu menjadi syahid atau syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masuki bulan Syawal, hendaknya kita pesan amal-amal Ramadan jangan dilupakan. Kita belum lama berpisah dari Ramadan, semangatnya tetap ditumbuhkan. Ya, kita istiqomah dalam amal. Dan yang ketiga, mari kita berhari raya dengan penuh khidmat, penuh tasyakur, tapi sekaligus dengan penuh kesahajaan dan kesahajaan. Apa yang disebut prokes, protokol kesehatan, terapkan ya. Dan itu baik yang menganut teori konspirasi ini Karayasa maupun yang tidak, itu tetap sama-sama bermanfaat untuk diterapkan. Berkendaraan pakai masker juga bagus gitu, karena juga bagus gitu, menjaga jarak dan sebagainya. Pokoknya diterapkan, saya menganjurkan. Ya mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan di tahun depan dalam keadaan yang baik atau lebih baik daripada ketika kita bertemu Ramadan tahun yang ini. Baik Ustadz Jarod, terima kasih atas ilmunya, atas paparannya di episode terakhir kali ini. Kita berharap agar di tahun depan kita masih bisa berjumpa kembali. Saya sahabat syiar Anda Nizam Zulfikar, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama membersamai para pemirsa dalam program Sekar Jati ini terdapat kesalahan dan kekhilafan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.